Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari menarik pukat, dapat banyak ikan tenggiri. Kalau salam belum dijawab dengan semangat, mari kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Ihsan beserta jajaran beliau. Selanjutnya para nenek mama, alim ulama, cadik pandai sudah bindang dalam negari, ibu-ibu, bundo kanduang limpape rumanan gadang, kapai tampek batanyo, kepulang tampek babarito. Selanjutnya adik-adik, anak-anak kami generasi muda, pemuda-pemudi harapan bangsa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini di Masjid Nurul Ihsan ini, kita semua adalah tergolong orang-orang yang muttaqin. Tergolong orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Tergolong orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Saya punya keyakinan bahwa kita yang hadir di sini insya Allah seperti yang doa yang kita harapkan tadinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam ini. Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat hidup. Pada nikmat itu bertahta nikmat-nikmat yang lain. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, nikmat bersama pasangan yang baik, dikaruniai anak yang soleh dan soleha, tetangga yang baik, pekerjaan yang baik, rezeki yang baik, dan lain-lain sebagainya. Kalau sekiranya kita hitung nikmat itu, kita tidak akan mampu menghitungnya. Banyak nikmat yang Allah berikan, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, tak terhitung oleh kita. Oleh karena itu selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur hidup kita makin akur, segala-galanya terukur, hidup lebih mujur, selamat dunia akhirat, insya Allah. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin Bapak Ibu, saya menyampaikan sedikit saja, bukan untuk menggurui, tapi untuk kita renung-renungkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya perkenalkan, nama Ali Margosim Askarila, tinggal di Daduk Tunggul Hitam. Aktivitas sehari-hari di Yayasan Kedokteran Universitas Andalas. Aktivitas selain mubalik juga menulis beberapa buku di Gramedia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, umat yang paling lucu itu umat Islam. Kok bisa dikatakan umat yang paling lucu? Ibaratkan mengikuti perlombaan, justru di detik-detik yang menentukan, di hari-hari yang menentukan, sudah hampir dekat dengan garis finish, banyak di antara kita yang berbalik arah. 10 hari pertama semangat, 10 hari kedua semangatnya mulai berkurang, 10 hari ketiga berpindah dari masjid berpindah ke tempat-tempat pusat-pusat perbelanjaan.
Ini sebetulnya sebuah kekeliruan dari kita semua, dari saudara-saudara kita. Yang mestinya Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini disebut juga dengan bulan fastabiqul khairah, bulan berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 hari pertama itu babak penyisihan. Semua orang semangat. 10 hari kedua semifinal. Dari 1000 terseleksi menjadi 100. 10 hari ketiga dari 100 tinggallah 10 orang. Nah, kita lihat sekarang masjid-masjid itu pada kehilangan. Bukan kota infaknya yang hilang, Pak. Kalau kota infak udah biasa nampaknya. Sandal udah biasa juga. Hampir setiap pekan ada saja yang hilang. Kota infak, sandal gitu. Bawa sandal yang bagus tuh hati-hati. Kita juga tidak ngerti itu bagaimana ceritanya. Tapi sekarang hampir semua masjid di Kota Padang, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Saya belasan tahun di Tanah Jawa, kasusnya sama, Bu. 10 hari pertama itu masjid mulai kosong. Mulai sepi. Ada kemajuan, safnya yang maju. Yang awalnya penuh, ada 10 saf contohnya, tiba-tiba jadi 5 saf, 3 saf. Tadi waktu mau maju naik mimbar, ternyata jamaahnya nggak sampai 10 orang, Pak. Dalam hati berkata, ini mau dilanjutkan sholat Jumatnya apa enggak ini? Apa diganti saja dengan sholat zuhur? Jamaahnya nggak sampai 10 orang di salah satu masjid besar di Kota Padang. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah, setelah kita mulai salam bersolawat, mulai berdatangan hingga sampai 40 orang. Lanjutlah kita sholat Jumat. Masya Allah. Tapi tempat-tempat perbelanjaan ramai, macet jalannya. Di banyak titik di Kota Padang aja macet. Ini luar biasa. Boleh kita membeli baju baru, boleh, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang melarang. Udzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang bagus ketika engkau hendak memasuki masjid. Memang disuruh pakai pakaian yang baik. Kalau ada yang bagus, pakai yang paling bagus itu ke masjid, bukan ke tempat pesta, tempat perhelatan segala macam, tapi ke masjid. Keluarkan pakaian-pakaian yang bagus itu, pakai ke masjid. Udzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu, makan minumlah wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah enggak suka yang berlebih-lebihan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi baju baru tidak boleh menjadi penghalang kita untuk taat kepada Allah. Baju baru, emas, perhiasan, kue dan segala macam tidak boleh menjadi penghalang kita dalam hal beribadah. Tidak ada jaminan Ramadan besok kita masih ada di sini. Bisa jadi sudah di sana. Ya enggak, Bu? Ya, Bu? Tidak ada jaminan, Bu. Kita ini masih ada. Bahkan sepulang dari masjid ini aja tidak ada yang menjamin kita masih bisa bernafas. Tidak ada. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu yang ada. Insya Allah masih ada besok sholat tarawih berjamaah lagi. Habis itu sudah takbiran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baju baru tidak bisa menjadi simbol kemenangan. Mobil baru, rumah baru tidak bisa. Kenapa? Karena kemenangan yang dimaksud, yang diinginkan oleh Allah dari prosesi ibadah yang kita lakukan itu bukanlah baju baru, bukan rumah baru, bukan mobil baru, bukan uang baru. Tidak. Uang 10.000, 20.000 yang baru-baru itu, Bu, yang mengkilat-mengkilat itu. Nilai 100 dibeli 120.000, tapi alhamdulillah di Kota Padang ini tidak nampak sama saya. Kalau dulu di Jawa tuh ramai sekali itu. 1 juta beli 1.100.000. Itu uangnya 20.000, 1 juta nilainya, belinya 1.100.000, Pak. Jadi uang dibeli dengan uang, haram hukumnya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemenangan macam apa yang diinginkan oleh Allah atas kita? Kemenangan macam apa? Kemenangan yang diinginkan Bapak Ibu ada 3. Yang pertama adalah
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kemenangan yang dimaksud oleh Allah itu adalah maghfirahnya Allah atas kita. Dosa kita ini banyak, Pak. Mulai dari kita buka mata, bangun, dosa sudah mulai bergelayutan, bergentayangan. Begitu banyak dosa. Mulai dari dosa kecil, dosa sedang, dosa menengah. Yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, dosa itu banyak. Dibuka TV, nampaklah iklan sampo, nampak auratnya, dosa. Baru bangun yang diucapkan bukannya alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, tapi yang dipikirkan adalah persoalan dunia, untung dan segala macam. Dosa kecil. Mestinya bangun itu kita bersyukur karena Allah sudah melanjutkan kehidupan kita ini. Orang yang tidur itu kan setengah mati, Bapak Ibu. Tidur itu adiknya dari kematian. Bayangkan kalau kita tidur setelah itu tidak bangun-bangun lagi. Bangunnya itu di alam kubur. Dan alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah. Makanya kita bersyukur. Begitu banyak dosa. Oleh karena itu ada wasilah-wasilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama beristighfar. Banyak beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah aja yang dijamin masuk surga, yang maksum, yang bebas dari dosa. Beliau minimal beristighfar setiap hari 70 kali. Apalagi kita yang banyak dosa ini. Yang menyampaikan di depan Bapak Ibu ini jangan bilang tidak ada dosa, banyak pula dosanya ini. Kebetulan aja dijadwalkan, diamanahi oleh pengurus. Jadi kita beristighfar, astagfirullahalazim. Yang kedua, wasilah, sarana untuk maghfirah itu bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa kita, Bu. Dosa kita ini banyak, Bu. Kalau dinampakkan dosa kita oleh Allah, aib kita oleh Allah, tidak berani kita buka mata dan tidak berani keluar dari rumah ini. Tidak berani kita keluar dari rumah kita. Saking banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita tahu, kalau kita belajar, kalau kita paham. Kadang-kala kan tidak paham, tidak pernah belajar, tidak pernah mencari tahu. Bersyukurlah Bapak Ibu yang ada di masjid, yang rajin sholat berjamaah di masjid, yang rajin mendengarkan pengajian tausiah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur Pak, banyak generasi muda-muda kita yang punya semangat menjadi seorang ustadz, berdakwah. Semangatnya luar biasa. Ustaz-ustaz kita tuh ikhlas-ikhlas, Bu. Saya pun mengundang ustaz jauh dari sana yang dibayar cuma transport. Kalau pendeta-pendeta itu, Bu, sekali duduk itu jangan tanya bayarannya, Bu. Jangan tanya, rumahnya bertingkat-tingkat. Hidup dalam kemewahan dan keberlimpahan. Dia tahu kitabnya itu bermasalah, tapi keluar dari zona nyaman itu berat bagi dia karena sudah nyaman, semuanya serba ada. Nah, ustadz-ustadz kita memang diajarkan untuk berdakwah ilallah. Berdakwah itu ya ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas jangan berdakwah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan yang pertama itu maghfirah, ampunan Allah, diampuni oleh Allah dosa kita. 1 bulan kita itu ditarbiyah oleh Allah, dididik oleh Allah, pendidikan dan pelatihan. Masuk TNI, keterima, lolos, ada namanya masa pendidikan 6 bulan. Terima sebagai pegawai BUMN, ada masa pendidikan 6 sampai 1 tahun. Ada masa pendidikan, uji coba, layak pada ini. Kita diuji. Nah, kita 1 bulan ini diberi fasilitas oleh Allah. Dididik kita, dilatih kita. Setelah dididik dan dilatih, saat pendidikan dan pelatihan kita pun diberi pahala yang luar biasa, Masya Allah. Pahala yang begitu banyak. Semuanya bernilai hingga tidak terbatas balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Saya yang usianya udah hampir 40 tahun. 10 tahun, usia sudah 10 tahun, sudah lekat kewajiban untuk berpuasa.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalah wa hum abna'u bi sab'i sinin wadribuhum 'alaiha bi ashrin wa mufarriquhum fil madaji. Perintah salat, perintah puasa sejajar, Bu. Kalau perintah salat sudah lengket, sudah diwajibkan pada seseorang, begitu pula dengan perintah berpuasa. Anak sudah disuruh sholat, wajib dia sholat. Kalau tidak sholat, usir dari rumahmu. Begitu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau usianya sudah 10 tahun, usia 7 tahun suruh dia sholat, usia 10 tahun tidak mau juga sholat, suruh usir dari rumahmu. Begitu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Pentingnya kita orang tua untuk tegas agar anak kita sholat. Begitu pula dengan puasa. Puasa itu dari usia kecil kita didik dia, kita latih dia. Usia 7 tahun suruh dia puasa. Usia 10 tahun tidak juga puasa, ibu bapak harus tegas. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau usia sudah 40 tahun, artinya 30 kali kita dibina dan dididik oleh Allah. Sudah 30 kali dibina dan dididik, tetap juga tidak ada perkembangan dalam diri kita, maka inilah orang yang merugi. Kita merugi. Ibadah kita ya sama saja dengan tahun-tahun yang berlalu. Sholat kita juga sama, ilmu kita tidak bertambah, bahkan malah menurun, makin loyo. Ini pertanda kita rugi. Dan kita tidak mau seperti itu. Ya Bu? Ya Bu? Kita mesti menjadi pribadi yang menang, Bu. Pertama, pastikan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Bersegeralah akan ampunan Allah. Wasari'u ila maghfirah mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yang kedua adalah surganya Allah. Dicatat oleh Allah, oleh para malaikat, ini nih calon-calon penghuni surga. Waktu Ramadan dia bersungguh-sungguh, dia bersemangat, totalitas, sepenuh hati dalam beribadah. Ini orang-orangnya yang ada di Masjid Nurul Ihsan ini. Amin Allahumma amin. Dicatat oleh Allah, Bu, lewat tangan-tangan beliau Raqib dan Atid. Yang ketiga, kemenangan itu adalah pasca Ramadan, 11 bulan yang akan datang itu tidak berbeda bagi kita dengan Ramadan ini. Saat Ramadan kita bisa khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali Al-Quran khatam, maka di luar Ramadan pun semangat membaca Quran kita juga sama. Kalau di bulan Ramadan ini kita rajin berzikir, maka di 11 bulan yang akan datang kita juga mesti rajin berzikir, rajin sholat berjamaah. Ramadan ini Bapak Ibu adalah parameter ideal seorang muslim dalam hal beribadah dan ketaatan kepada Allah. Kalau semangatnya di bulan Ramadan sama dengan semangatnya di 11 bulan yang akan datang, insya Allah calon-calon penghuni surga. Makanya para ulama mengatakan kalau kita semangat dalam beribadah itu tidak boleh musiman. Musim buah oke, musim duren sekali setahun, 2 kali setahun, musim panen padi itu musiman. Tapi taat tidak boleh musiman, sepanjang waktu. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, selagi kita masih hidup, Allah Rabbul Alamin. Itu Bapak Ibu, baik hidup susah maupun senang, suka duka, baik buruk, menderita atau bahagia, kita tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tengok Bapak Ibu, orang-orang soleh, sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga Bapak Ibu, itu kalau kita baca dalam kitab Al-Ilmul Aulia yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi, ini luar biasa nih Bapak Ibu, saya sampaikan di sini. Kenapa orang-orang soleh itu kalau dia sholat khusyuk sholatnya,
10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, Omar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain, itu ternyata dia memiliki kesamaan. Apa itu kesamaannya? Bu, ketika datang waktu Isya, dia bersiap untuk sholat Isya, lalu dia meyakinkan dirinya, bisa jadi ini Isyaku yang terakhir. Ketika datang waktu subuh, dia pun berkata, bisa jadi ini subuhku yang terakhir, sehingga aku harus sholat subuh dengan khusyuk, dengan tumaknina, dengan sebaik-baiknya. Ketika datang orang datang peminta-minta, dia berkata, bisa jadi ini sedekahku yang terakhir, sehingga dia berikan semampunya dia, sebisanya dia dengan ikhlas. Ternyata begitu mereka, Pak Bu. Yang parah itu kan dah bajalan lamarete, yang syahwat kau tetap saja menggebu-gebu, merasa mau hidup lagi 100 tahun yang akan datang. Itu tak boleh. Ciri-ciri orang soleh itu ternyata dalam kitab itu disampaikan, dia selalu mengatakan bisa jadi ini yang terakhir. Bisa jadi ini Ramadan kita yang terakhir, Pak Bu. Tengoklah tetangga kita yang dulunya sehat, kuat, segar, bugar, cantik, manis, gagah, ternyata sekarang sudah di bawah tangan. Kalau mereka sudah di bawah tangan, kita pun juga akan menyusul. Pertanyaannya, ada enggak bekal kita yang kita bawa? Pergi ke Jakarta aja kalau enggak ada uang, Bu, ya Allah pusing, Bu. Mau jalan kaki ke Jakarta, oke lah, kuat ke jalan kaki, badan besar, tegap gitu kan. Sampai di sana mau makan apa? Mau tinggal di mana? Kamar WC aja tertulis pipis 2.000, BAB 3.000, mandi 5.000. Mendekat kita ke sana, tidak ada duit, diusir. Butuh bekal. Di dunia saja kita butuh bekal, apalagi di akhirat. Di akhirat itu kebekal kita apa? Amal soleh. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini, Masya Allah, pertahankan Bapak Ibu semangat kita, Bapak Ibu. Walaupun Ramadan mau berakhir, semangat Bapak Ibu untuk sholat berjamaah di sini tidak boleh berakhir. Walaupun Ramadan mau selesai, semangat Bapak Ibu dalam membaca Al-Quran tidak boleh selesai. Walaupun Ramadan ini akan usai, semangat Bapak Ibu untuk bersedekah tidak akan ada akhirnya. Terus berbuat baik, Pak Bu. Terus berbuat baik. Hidup ini sebentar, Bu. Kalau udah mati ya sudah, selesai. Tidak ada hidup 2 kali. Sebentar. Hidup senang sebentar. Kalau udah mati senangnya selesai. Hidup ini pendek, yang panjang pertanggungjawabannya. Hidup ini pendek, Bu, yang panjang itu pertanggungjawabannya. Setiap kata yang keluar dari lisan ini akan ditanya. Kenapa engkau berkata demikian? Apa tujuannya? Apa maksudnya? Kenapa berbicara seperti itu? Sudah berapa banyak orang yang tersakiti? Ada catatannya. Inna rabbaka labil mirsad. Allah itu punya mirsad, punya rekaman, Bu. Ada syutingnya, rakib atibnya nyuting. Ini Ustadz Ali di sini ya. Apa yang dia sampaikan ini? Siapa yang benar-benar sungguh-sungguh nih? Siapa yang main-main ini? Ternyata di Masjid Nurul Ihsan semuanya orangnya luar biasa. Inna rabbaka labil mirsad. Allah itu punya rekaman, gak bisa bohong kita. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasma'u arjuluhum bima kanu yazibun. Kelak di akhirat itu, Bu, mulut ini terkunci, tangan menjadi saksi, kaki bersaksi, semua yang ada di badan kita ini bersaksi. Tidak bisa kita berbohong, tidak bisa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita makan akan kita pertanggungjawabkan. Pasangan kita, ibu-ibu,
seberapa taat ibu ke suami akan ditanyai. Bapak-bapak, seberapa sayang ke istri akan ditanyai. Orang tua akan ditanyai tentang anak-anaknya. Lai dididik anak dengan agama. Lai dididik anak dengan agama. Kalau tidak, rasakan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang di dunia ini berkasih sayang, mencintai satu sama lain. Suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, orang tua mencintai anaknya. Kelak di yaumul kiamat menjadi musuh satu sama lain. Kelak di akhirat akan bermusuhan satu sama lain. Orang tua mau masuk surga dihalangi sama anaknya. Wahai malaikat Allah, ini orang tua tidak layak masuk surga. Ketika di dunia dulu dia tidak memperhatikan agama saya. Saya tidak sholat, dia diam saja. Saya berkelahi, dia diam saja. Saya mengambil hak orang lain, dia diam saja. Saya bergibah, dia diam saja. Dia sibuk dengan dirinya masing-masing. Tidak layak masuk surga ya Allah. Tidak jadi Pak Ibu masuk surga. Laitam jidat untuk sujud kepada Allah, sembahyang, tapi anak diabaikan, jadi penghalang di akhirat. Begitu pula dengan suami. Fulan masuk surga, apa kata istri? Ya malaikat Allah, ini suami tidak layak masuk surga. Dulu waktu di dunia saya keluar rumah tidak menutup aurat, dia biarkan saja. Tidak pernah ditegur, dinasihati. Jadi musuh bagi bapak-bapak. Ibu-ibu juga begitu. Fulana masuk surga, dihalangi sama suami. Wahai malaikat, ini istri dulu, istri pendosa. Kata-katanya menyakiti hati saya. Tidak hanya mata saya sakit, hati saya juga sakit, sampai ulu-ulunya sakit. Nah ini tidak layak masuk surga. Jadi bermusuhan satu sama lain. Lah bagaimana enggak bermusuhan satu sama lain? Ajarkan anak dengan agama yang kuat. Ajarkan istri agama yang kuat. Istri begitu pula. Ingatkan suami, wahai suamiku tersayang, ayang bebek, janganlah engkau bawa rezeki yang haram ke rumah ini. Biarlah saya makan pucuk ubis ditambah dengan nasi putih tak apa-apa. Lebih baik seperti itu, Bu. Ibu begitu. Kalau suami salah melangkah, ingatkan, wahai sayangku, di dunia ini kita mesra, di akhirat pun kita akan mesra. Gimana caranya? Caranya adalah kalau saya salah, tegur saya, nasihati saya. Kalau abang dah salah, saya pun akan menasihati abang dah. Adem dah Bu, adem. Hidup itu indah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bu, masih ada satu kali lagi kita sholat tarawih berjamaah, insya Allah. Besok malam minggu kita tarawih berjamaah. Minggu malam kita sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak punya baju hari raya, tidak usah bersedih Bu, tidak usah bersedih. Kayak saya sekeluarga juga belum beli baju hari raya. Baju hari raya itu mah gampang, yang penting ada ini. Tidak ada ini pun juga tidak apa-apa kok. Nggak mati juga, nggak punya baju hari raya, nggak punya mukena baru, nggak ada masalah. Kita harus menang. Apa yang menang? Diri kita jauh lebih baik dari Ramadan ke Ramadan. Dapat ampunan Allah, dapat pula tiket hendaknya masuk surga. Kemudian yang ketiga, berubah diri kita lebih baik pada 11 bulan yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah bermanfaat buat kita semua. Saya dinasihatin tidak boleh lebih 30 menit Ustaz. Oh ya siap. 15 menit juga tidak apa-apa. 7 menit pun juga tidak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Saling mendoakan kita. Mudah-mudahan kita semua kelak berkumpul kembali di dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Yang kareh Bu amin Allahumma amin Allahumma amin. Nah yang paling kareh aminnya insya Allah paling duluan masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.